Pandemi COVID-19 bukan penghalang bagi insan pers di Kabupaten Biren dalam menjalankan profesi jurnalistik. Diketahui ada 6 wartawan yang sempat terinfeksi COVID-19. Meskipun demikian, setelah sembuh dari COVID-19, mereka tetap menjalankan aktivitas untuk liputan. COVID-19 yang masih terus melanda tanah air tentunya bukan salah satu penghalang bagi para jurnalis dalam melakukan aktivitas liputan. Bahkan para jurnalis juga kerap bertugas di tempat yang rawan tertular COVID seperti saat meliput aktivitas di ruang Pinere. Sesuai data dari Dinas Kesehatan setempat, di Kabupaten Biren ada 6 wartawan yang pernah terinfeksi COVID-19, bahkan ada yang ditangani secara serius dirawat di RSUD Fauziah Biren. Meski demikian, para wartawan liputan Biren terus melakukan aktivitas untuk mencari berita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Salah satu wartawan Biren yang pernah terinfeksi COVID-19, Ferizal, mengatakan kekhawatiran mendalam sangat dirasakan saat mengalami COVID-19. Perasaan was-was dan sedih juga dirasakan saat dirinya melakukan isolasi mandiri dikarenakan saat itu tidak mengalami gejala sakit. Saat melakukan isolasi selama 15 hari tersebut, dirinya harus jauh dengan keluarga dan juga para teman jurnalis. Yang penting kita jaga stamina tubuh, kita jaga makanan, kita jaga supaya minum air putih kan, cuci tangan, pokoknya protokol kesehatan harus kita jaga. Mana-mana kita harus pakai masker ya. Untuk saat kena itu, alhamdulillah tidak apa-apa, kita cuma isolasi di rumah aja, selama 14 hari, pagi, kena matahari, darah setengah jam, gitu. Jadi makanan, buah-buahan harus banyak. Gitu. Agar tidak mengalami kasus seperti yang ia rasakan, ia berharap kepada para insan pers dapat tetap jaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Dari Biren, Umar, Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Sementara itu, wartawan memiliki peran penting sebagai aktivis dalam pemberitaan yang membangkitkan kesadaran nasional masyarakat. Lantas seperti apa harapan PWI Aceh pada peringatan HPN ini? Berikut kita telah terhubung bersama Wakil Ketua PWI Aceh, Bidang Pendidikan Asnawi Kumar. Ya, Assalamualaikum Pak Asnawi. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak Asnawi, bagaimana sebenarnya kita memaknai peringatan Hari Pers ini, Pak? Iya, hari ini merupakan tanggal 9 Februari 2022, itu merupakan hari raya bagi kalangan pers ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi pagi puncaknya sudah dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagi kita di Aceh, dalam hal ini Ketua PWI Aceh M. Nasir Nurdin bersama sejumlah rekan juga mengikuti langsung acaranya di Kendari tadi pagi. Terhadap harapan kita di PWI Aceh terkait dengan Hari Pers Nasional ini, itu sebetulnya merupakan harapan rutin ya, setiap tahun kita berharap bahwa kebebasan pers itu tetap ada. Sayangnya kita di Aceh sekarang itu indeks kebebasan pers sudah lari jauh sekali. Kalau pada tahun 2018 lalu kita itu peringkat pertama, tetapi sekarang kita sudah berada di peringkat ke-23. Ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya misalnya ada kasus ancaman wartawan seperti yang terjadi di Melambo, kasus pemukulan wartawan juga di Aceh Barat. Kemudian ada kasus kita ketahui di Kutacani Aceh Tenggara, ada pembakaran rumah wartawan. Kemudian juga ada kantor redaksi yang dimolotov. Jadi ini yang menyebabkan tingkat indeks kebebasan pers di Aceh itu merosot sampai ke peringkat 23. Ke depan kita berharap semua pihak dalam hal ini, pemerintah, masyarakat, itu menghormati kerja-kerja pers. Kemudian di kalangan pers sendiri kita terus melakukan meningkatkan kapasitas diri. Para wartawan sekarang itu tidak bisa lagi misalnya hanya mengetahui 5W1H, tetapi wawasannya harus lebih diperluas. Bahkan kalau kita lihat sekarang, sebuah surat kabar itu tidak hanya saja menyajikan tulisan, tetapi juga harus dilengkapi dengan data, gambar, visual, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan tuntutan zaman. Karena itu semua pihak kita berharap, khususnya kalangan wartawan di Aceh,
untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Saya kira begitu. Ya, baik Pak Asnawi, sebenarnya dari pernyataan Bapak tadi memang kebebasan pers saat ini belum terjamin, seperti itu Pak? Iya, belum terjamin misalnya dengan beberapa kasus yang kita sebutkan tadi. Kita berharap kasus-kasus serupa yang sekarang misalnya ada yang sedang ditangani secara hukum, misalnya kasus pembakaran rumah wartawan. Kita tahu itu melibatkan oknum TNI, sekarang sudah sedang dilaksanakan proses penyidikannya oleh pihak POM TNI. Demikian juga misalnya kasus pemukulan dan ancaman wartawan di Aceh Barat itu sudah bergulir juga di pengadilan. Karena itu ini hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa kebebasan pers itu harus betul-betul terjamin. Sebab tanpa ada jaminan kebebasan pers, maka demokrasi yang kita gaung-gaungkan ini itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Itu gubernur kita, Pak Nova Iriansyah, seringkali mengingatkan bahwa tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Karena itu kebebasan ini merupakan tulang punggung bagi pers dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Iya. Begitu. Baik, lantas dengan undang-undang yang ada saat ini di Indonesia, apakah Bapak melihat bahwa sebenarnya undang-undang pers yang ada di Indonesia saat ini sudah ramah nih Pak terhadap kebebasan pers? Ya, sebetulnya undang-undangnya bagus sekali ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, itu bagus sekali. Bahkan sekarang ini kalau dulu misalnya pers kita dikekang ketat, diawasi ketat oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan, sekarang sudah tidak ada. Hanya yang melihat pers itu, yang mengawasi pers, termasuk kemudian laporan-laporan bisa disampaikan kalau ada pemberitaan pers yang tidak benar, itu hanya ada Dewan Pers. Jadi saya kira dengan undang-undang sekarang, apalagi misalnya dilengkapi dengan kode etik wartawan, kemudian juga kode perilaku wartawan, itu sudah bagus sekali. Hanya saja kadang-kadang si pihak pers sendiri, wartawan sendiri, kadang-kadang lalai. Lalai ketika melaksanakan tugas, dia lupa etika tugasnya. Karena itu kita juga tidak menutup diri untuk terus diingatkan oleh masyarakat, diingatkan oleh pemerintah. Baik. Karena itu kita berharap ke depan tugas-tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Ya baik Pak Asnawi, kita tahu Pak bahwasanya pada masa pandemi saat ini insan pers memiliki peran yang sangat besar ya. Lantas seperti apa Bapak melihat perjuangan para insan pers dalam masa pandemi saat ini, yang mana mereka memiliki resiko penularan begitu tinggi, yang sangat tinggi ini Pak? Iya. Ini kasus pandemi yang sedang kita alami ini, itu pers juga beberapa orang wartawan juga terpapar COVID-19 ini. Kita berharap dalam peliputan, khususnya di tempat-tempat tertentu, itu pihak wartawan tetap harus menghormati ya, mentaati protokol kesehatan, seperti misalnya memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Karena itu saya kira penting bahwa kita jangan sama sekali lalai, jangan sama sekali menganggap remeh pandemi yang sedang berlangsung sekarang. Baik. Apalagi misalnya terakhir kita mendengar virus Omicron yang tingkat penularannya sangat cepat, meski tidak begitu bahaya dibandingkan dengan beberapa virus sebelumnya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Asnawi Kumar selaku Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh bidang pendidikan telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Pers untuk Bapak dan juga teman-teman insan pers lainnya di Indonesia khususnya di Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.